Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, salam sejahtera buat kita semua. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab mengenai jurnal umum. Tentu kemarin kita jurnal umum dan buku besar tuh udah ada sounding spill dikit ya di pertemuan sebelumnya mengenai teori prinsip dasarnya. Sebenarnya teman-teman begini, kalau berbicara mengenai jurnal umum, tentu akuntansi itu tidak luput daripada hal yang selalu dicatat. Dari siklus kemarin kita bahas bahwa setelah transaksi itu ada yang namanya posting to jurnal. Kita perlu pencatatan hal itu. Nah, bagaimana sih kita mengklasifikasikan setiap aktivitas transaksi dilakukan pencatatan di dalam perusahaan? Tentu saya nggak mau teman-teman itu halu ya. Jadi saya ingin teman-teman itu tahu bahwa begitu pentingnya ilmu akuntansi apalagi di dunia pekerjaan nanti teman-teman ya. Oke, saya coba tarik dulu sekarang dari sebuah soal kasus yang terjadi. Jadi di dalam soal kasus ini teman-teman udah kelihatan ya, saya sudah coba tampilkan layar saya. Eh, jadi Indah ini merupakan seorang agen konsultasi di bidang properti dan dia bekerja sukses di suatu perusahaan agen properti swasta. Di tahun Januari 2020 ya, Indah itu memutuskan untuk membuat usahanya sendiri dengan dia melakukan sewa kantor. Kan banyak tuh sekarang office rent ya. Nah, transaksi usaha yang terjadi di Indah Properti sampai detik saat ini, di Januari 2020 tepatnya, kita bisa lihat per tanggal 1 bahwa Indah itu buat nih nerima aset properti 15 juta dan di mana dia memiliki piutang usahanya 3 juta, equipment perlengkapannya 2 juta dan juga tools buat di kantornya itu 12 juta 500. Kalau teman-teman perhatikan di setiap transaksi dari tanggal 1 sampai 31 ini tentu Indah banyak. Teman-teman tuh perlu catat apa sih yang teman-teman catat ya. Nanti saya akan coba bahas. Teman-teman akan diminta untuk melakukan tugas membuat jurnal umumnya menggunakan kertas kerja yang sudah saya sediakan. Oke, kita langsung aja terkait jurnal umum. Teman-teman bisa cek di sini nantinya. Saya coba masukin ke sini dulu. Saya belah layarnya bahwa coba teman-teman bisa sama-sama kita saling perhatikan lah ya. Teman-teman bisa sambil baca juga di sini. Teman-teman bisa sambil lihat, perhatikan. Saya sudah belah dua layar saya di monitor. Di sebelah sini adalah soal kasusnya. Di sebelah sini adalah jawaban penyelesaian atas soal kasus untuk kita lakukan pencatatan jurnal umumnya. Oke. Satu, kita simple-simple aja dulu, standar dari poin tanggal 1 sampai tanggal 5 aja dulu kita jalanin. Contoh tanggal 1. Aset-aset itu diterima oleh Indah Property dengan kas 15 juta sehingga kita bisa tahu bahwa posisi kas itu berada di posisi debit. Teman-teman bisa cek di sini ya, tuh, posisi debit. Karena teman-teman terima uang, jadi posisi saldo terimanya adalah di debit untuk menambah saldo kas kalian teman-teman. Karena saldo normalnya kas itu berada di debit. Lalu juga terindikasi bahwa ada piutang usaha sebesar 3 juta. Piutang usaha kalau bertambah tentunya kita berada di posisi sebelah debit sebesar 3 juta. Lalu di sini ada yang namanya perlengkapan yang teman-teman lihat. Dan juga perlengkapan kantor 2 juta dan 12 juta 500. Karena ada kalimat di sini aset-aset itu diterima berarti menambah menjadi asetnya Indah Properti itu berada di posisi debit. Ingat ya, teman-teman harus ingat nih, di dalam prinsip akuntansi ya, teman-teman bisa lihat di sini, bukan hanya sekedar debit, harus ada kredit. Akuntansi itu mengenal yang namanya harus balance. Sehingga kalau kita totalkan, agar balance itu menjadi posisi di kredit sebesar 32 juta 500. Sesimpel itu belajar akunting. Jadi posisi debit dan posisi kredit teman-teman harus pahami hal itu. Bahwa antara debit dan kredit harus punya kehidupan yang balance tuh di sini. Itu satu samplingnya. Lalu kita masuk ke tanggal 1, ada lagi aktivitas perusahaan Indah Properti bahwa dia membayar sewa langsung selama 6 bulan sesuai dengan kontraknya sebesar 5.400.000. Kalau kita bayar sewa, artinya ada uang Indah Properti yang keluar. Anggaplah kita sebagai tim Indah Properti toh.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa Indah Properti itu mengeluarkan uang. Jadi kalau nambah uang itu di debit, keluar uang berarti posisinya ada di kredit. Sehingga kita taruh dia di posisi kredit 5.400.000. Ingat, akuntansi itu selalu punya kawannya dilawan. Artinya harus balance. Maka kita taruh di debit karena ini aktivitas mengenai sewa yang dibayar di awal untuk 6 bulan ke depan, sehingga dinamakan sewa dibayar di muka. Sesimpel itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi, logik lagi. Di tanggal 2 di besok harinya, Indah Properti itu melakukan pembayaran premi asuransi atau tercatat berupa kerugian dan kebakaran itu dari premi asuransi sebesar 2.400.000. Kalau bayar berarti uang kita keluar. Berarti posisi kita adalah kas berada di kredit. Ingat, uang keluar. Berkurang duit Indah Properti. So pertanyaannya adalah lawannya apa? Baca. Membayar premi asuransi. Teman-teman bisa tulis asuransi dibayar di muka. Simple ya teman-teman ya, masih hal-hal yang sama yang biasanya dilakukan oleh teman-teman tuh. Cara menganalisa akuntansi itu perlu menganalisa, karena jurnal ini perlu teman-teman ketahui analisa dari transaksi atas soal kasus yang teman-teman baca. Begitupun nanti di dunia kerja. Oke. Nah, ada pertanyaan dulu dari teman-teman terkait perpindahan dari hal ini. Belum? Oke, itu simple ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke poin yang selanjutnya. Di sini ada lagi tentang contoh. PT Indah Properti ini menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka. Jadi dia menerima uang atas pembayaran di muka dari si customer. Dianggapnya sebagai pembayaran jasa. Sehingga karena kita terima uang, berarti posisi kita waktu tanggal 3 adalah posisi kita jelas berarti adanya kas di debit karena kita terima uang. Lawannya apa? Pendapatan yang terima di muka sebesar 5 juta. Simple teman-teman. Kita lanjut ke tanggal 4. Membeli tambahan peralatan kantor karena dirasa sama Indah Properti ini kita perlu peralatan kantor tambahan karena karyawan kita ikut nambah. Dan dia bayar secara kredit tentunya. Kalau kita bicara kredit berarti pakai utang. Berarti posisinya apa yang diterima oleh PT Indah Properti? Peralatan kantor, berarti peralatan kantor ada di debit. Dan lawannya, ingat, akuntansi harus punya lawan, punya kawan dilawan. Maka kita taruh karena dia secara kredit, kita taruh hutang usaha di sini. Nominalnya adalah 2 juta. Oke, terakhir satu saya contohkan. Lalu dia juga menerima kas dari klien atas pelunasan piutang. Jadi dia ada penjualan nih si Indah Properti. Dan dia nerima uang sebesar 1.800.000. Berarti jurnalnya apa? Terima uang di mana kasnya? Di debit. Lawannya apa? Piutang usaha. Karena dia nerima uang atas piutang usaha sebesar 1.800.000. Ingat, posisi debit kredit itu selalu terjadi di dalam akuntansi. Karena akuntansi harus punya kawan dilawan agar balance. Terkait soal-soal selanjutnya, seperti yang sudah dicontohkan, teman-teman bisa lanjutkan terus untuk melakukan jurnal umum ini. Jika ada yang teman-teman bingung, teman-teman bisa tanya dan kita akan lanjutkan diskusi kita di periode yang selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep contact ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.